kita akan atau saya akan memberikan sebuah layanan pemahaman, yaitu tentang materinya apa? Materinya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup. Wah Bu, kok kehadiran Tuhan dalam hidup ya, berat banget. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, nah ini saya sarankan ya, untuk setiap pertemuan apapun harus berdoa. Untuk pelajaran apapun harus berdoa, karena ketika kita berdoa kita akan mengharapkan supaya pelajaran hari ini atau pertemuan hari ini masuk kuping kanan, itu ngendep di sini, nggak keluar lagi di kuping kiri. Ya, semoga pertemuan hari ini kita berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Raka, mana Raka? Oke. Ria, ada ya. Rival, Rian, Siti Marwa, Torik kemana Torik? Sakit? Oh ya Allah, sakit. Udah berapa hari? 2 hari? Ya Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan Torik cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama ya supaya Torik cepat sembuh. Wardah, ada Wardah ya. Zulfi ada, Adinda ada, Adriansa ada, Akmal ada ya. Oke, baik. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan selanjutnya dari pertemuan yang kemarin ya. Minggu kemarin itu kita sudah membentuk kelompok nih, kemudian kelompok yang terakhir itu sudah saya memberikan tutor dulu. Nanti pada akhirnya teman-teman yang sudah saya kasih materi itu akan memberikan materi lagi kepada kalian ya, teman-teman kalian. Oke, materi kita hari ini apa Bu? Materi kita hari ini adalah temanya tentang kehadiran Tuhan dalam hidup. Waduh, kehadiran Tuhan dalam hidup memang perlu dipertanyakan ya? Iya, memang betul. Karena keyakinan dalam sebuah agama itu ada sebuah keyakinan. Kenapa agama dibuat keyakinan, bukan kepercayaan ya? Keyakinan karena kita harus yakin bahwasannya Allah itu, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dalam bentuk apapun kita mau ngapain, kapan aja, itu Allah pasti selalu ada dalam hidup kita. Allah pasti selalu mempunyai peran penting dalam hidup kita. Nah, tujuan dari layanan ini adalah supaya kalian, harapan saya atau tujuannya adalah supaya kalian ini dapat lebih bersyukur karena kehadiran Allah, kemudian dapat meningkatkan ibadah-ibadah kalian. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini nanti akhirnya kalian bisa dapat meningkatkan keimanan kalian ya. Kemudian kita mau ngapain aja nih hari ini? Nah, saya akan memberikan video-video penayangan tentang kebesaran Allah. Nanti setelah ada video nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita akan tayangkan videonya ya. Halo Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 5 kejadian di dunia yang ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan sejak 1400 tahun lalu, detik ini Al-Quran tetap menjamin keaslian isinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memeliharanya.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Maka hal ini merupakan salah satu daripada keajaiban Al-Quran itu sendiri. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video terbaru dari MG Channel. Yang pertama, sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut yang ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Jacques-Yves Cousteau berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar laut. Para ahli menyebut bahwa fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi oleh daun-daunan serta pohon. Subhanallah, fenomena ini juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Di urutan kedua, fakta garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemukan melalui pengamatan astronomi di zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam satu gerakan yang serupa dan terencana. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam Surah Al-Anbiya ayat 33 dan Surah Yasin ayat 38-40. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Urutan ketiga, sidik jari. Seorang pria berusia 22 tahun ini mengubah nasibnya dari juru masak menjadi jutawan kurang dari 6 bulan dengan memulai bisnis dropshipping miliknya sendiri. Dropshipping, model bisnis daring baru yang sedang. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad ke-19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 34 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Di posisi keempat, penentuan jenis kelamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Sebelumnya, dipercaya bahwa jenis kelamin ditentukan oleh kromosom wanita atau paling tidak merupakan campuran daripada kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan ayat di atas, Allah telah menjelaskan bahwasanya penentu jenis kelamin bayi
berasal dari air mani yang dipancarkan. Air mani ini sendiri berasal dari si ayah, yakni laki-laki, yang maksudnya ialah sel kromosom, yang mana dari si laki-laki yang kemudian bergabung dengan sel kromosom pada wanita yang menentukan jenis kelamin si anak. Maka pada zaman sekarang, hal ini juga telah dibuktikan oleh para peneliti dan ilmuwan, bahwasanya memang benar bahwa penentu jenis kelamin bayi adalah sel kromosom laki-laki. Yang terakhir di urutan kelima, yaitu ledakan Big Bang. Dalam teori ini, awal mula alam semesta berbentuk satu massa yang besar, nebula primer. Kemudian terjadilah dentuman besar atau ledakan pemisah sekunder, yaitu Big Bang, yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, serta benda-benda langit lainnya. Teori Big Bang memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat tentang penciptaan alam semesta. Tapi jauh sebelum teori Big Bang ini ada, Al-Quran juga telah menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Padahal ketika itu, tidak ada teleskop untuk mengamati luar angkasa. Ilmu astronomi pun belum berkembang seperti saat ini. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak juga beriman?" Nah, itu dia Sobat Nah, Happy oke, Channel. baik. Itu tadi tayangan videonya ya, bagaimana menurut kalian? Tadi itu video yang saya cari di YouTube ya, menandakan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Memang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, itu membuktikan bahwasannya Al-Quran itu memang bukannya ditulis oleh siapa gitu ya, tapi memang benar-benar itu wahyu dari Allah gitu ya. Contohnya aja tadi kayak yang pertama tuh ada sungai di dalam lautan. Kalau misalkan kita pikir secara akal sehat manusia itu kan tidak mungkin ya, tapi karena kebesaran Allah itu maka terjadi ya. Kemudian kayak yang suka ada tuh di medsos gitu ya, ada air laut, kemudian di sininya air laut juga, tapi dia ada garis. Jadi ada air yang tidak bisa menyatu. Nah, itu saya pernah lihat juga tuh. Nah, itu adalah hanya sedikit saja tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, terus bagaimana kalau misalkan yang terjadi dalam diri kita Bu, itu kan hanya dalam keadaan alam. Nah, kalau yang terjadi dalam diri kita gini aja nih. Ya, misalnya kayak kalian mengedipkan mata aja, ngedipin mata nih. Apakah itu kalian rencanain mau ngedipin mata itu berapa kali sehari, atau misalkan mau sekarang aja deh ngedipinnya, atau ntar deh gitu kan ya. Nah, itu hanya refleksi mata saja. Terus siapa yang menggerakkan? Ya, itu hanya Allah yang menggerakkan. Ya. Kemudian contoh lain lagi nih, contoh lain lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh lain lagi. Ada sepasang suami istri, kemudian dia sudah berpuluh-puluh tahun itu tidak mempunyai keturunan. Kemudian dia sudah berobat ke sana kemari gitu ya, ternyata tidak membuahkan hasil. Tapi kalau misalkan kita berdoa, kemudian berikhtiar, berusaha dan lain sebagainya, jika Allah sudah berkehendak, maka orang tersebut akan hamil, atau suami istri tersebut akan punya keturunan. Jadi banyak sekali hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari ini memang sebetulnya melibatkan Allah. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Misalnya waktu Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Nah, ketika Nabi Yunus berdoa bersungguh-sungguh gitu ya, doanya apa? Ada yang masih ingat doanya? Doa Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan paus apa? Ya betul, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dia berserah diri kepada Allah. Ketika dia berserah diri kepada Allah, kemudian Allah kasih jalan keluar. Itu terus kemudian dimuntahkan lagi tuh Nabi Yunus. Ya, itu hanya sebagian
masih banyak lagi. Nah, ada tayangan video satu lagi nih yang mau saya kasih ya. Ini kebetulan dibawakan oleh penceramah yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Nih dia menceritakan tentang seorang ateis. Dia menanyakan tentang keberadaan Tuhan. Mari kita simak ya. Kisah beberapa waktu lalu di Jakarta, ini kisah nyata. Ada satu anak mahasiswa kita, orang Indonesia, tinggal di Amerika, semua temannya orang ateis. Nggak ada Tuhannya. Dia pulang Jakarta, sudah mulai terpengaruh. Dia bilang sama ayahnya, ayah, saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau ada yang bisa jawab, ada ustadz bisa jawab, saya tetap Islam. Kalau tidak, saya murtad. Kata ayahnya, coba tanya saya dulu nak. Baik, anak ini mulai bertanya. Yang pertama ayah, katanya dalam Al-Quran ayah, iblis itu diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Baik. Al-Quran juga menceritakan ayah, bahwasanya iblis nanti hari kiamat masuk ke neraka. Neraka itu isinya api ayah. Benar ayah? Benar. Terus iblis rasa apa ayah? Iblis dari api, disiksa di api. Rasa apa? Ini pertanyaan orang ateis ya. Dia selalu menghubungkan dengan akal dia. Ingat, akal mengikuti wahyu. Bukan wahyu ikuti akal. Karena manusia nggak tahu. Bapak Ibu kalau minum air, ini minum teh, saya nggak tahu yang mana tegukan saya jadi air seni, yang mana bagian dari komponen darah saya nanti kan. Kue yang saya makan ini saya nggak pernah tahu yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kan. Itu di badan kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita mau bicara tentang wahyu Allah, nggak nyambung gitu kan. Jadi di sini kita banyak sekali yang kurang gitu. Baik, ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya, masalah iblis. Yang kedua kata anak muda ini, ayah, katanya Tuhan kita Allah. Benar ayah, benar. Tapi Allah nggak kelihatan ayah. Baik, saya mau yakin Allah itu ada. Tapi tolong berikan saya contoh satu saja. Fenomena alam yang tidak kelihatan, tapi saya bisa rasain. Supaya saya yakin Tuhan ada. Saya rasain, tiap hari bisa saya rasain, setiap saat saya rasain, tapi saya nggak bisa lihat. Supaya saya yakin Allah ada. Juga ayahnya nggak bisa jawab. Nggak ada ilmunya. Yang ketiga ayah, ada kalimat dalam Islam, kalau sudah disebutin nggak bisa dibantah. Itu takdir. Kalau dia mati tabrakan, takdirnya. Siapa yang bisa bantah? Nggak ada yang bisa jabarin. Takdir artinya sudah selesai, terima aja. Apa itu takdir ayah? Juga ayahnya nggak bisa jawab. Cari ustadz, dapat satu ustadz. Begitu datang ustadznya, langsung dikatakan oleh anak muda ini, ustadz saya punya 3 pertanyaan dalam Islam. Kalau bisa dijawab, ya saya tetap Islam. Kalau tidak saya murtad. Tapi ustadz jangan marah ya. Baik silahkan. Yang pertama iblis ustadz dari api. Ciptakan. Masuk neraka di api. Apa yang dia rasain? Baik, yang kedua, contoh saja satu ustadz, fenomena alam yang bisa saya rasakan setiap saat tapi nggak kelihatan, supaya saya yakin Allah itu ada. Baik, yang ketiga ustadz, apa itu takdir? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda bilang, kan ustadz tadi janji nggak marah. Kata ustadznya, saya nggak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu. Anak muda ini bilang, bagaimana ustadz? Tolong rancikan. Ya. Baik, kata ustadznya, masalah pertama iblis. Saya ingin tanya, pipi kamu komposisinya apa? Kulit, daging, sama tulang. Tangan saya, kulit, daging, sama tulang. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Dijawab secara rasional, karena dia rasional, gitu kan? Baik. Yang kedua fenomena alam yang bisa dirasakan tapi nggak kelihatan. Kata ustadznya, waktu saya tampar, kamu rasa apa? Gitu ustadz. Kata ustadznya, kamu bisa rasa itu? Dia bilang, ya. Kamu bisa lihat? Nggak bisa. Begitu juga Allah. Dari mana semua ini? Malam, siang, matahari, bulan, bintang, manusia, beragam macam kulit, bahasa, segala dari mana? Ada nggak yang pernah mengaku sebagai Tuhan dan mengakui bisa begitu? Nggak bisa. Fir'aun cuma bilang, saya Tuhan. Begitu tenggelam di Laut Merah, nggak bisa buat apa-apa. Namrud ngaku Tuhan, didatangi lalat mati. Gitu. Nggak bisa buat apa-apa. Maka tadi apa? Sakit itu contoh fakta. Nggak bisa dilihat tapi dirasain kan. Berarti ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan panca indera tapi ada. Kan gitu. Rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, rindu, ya sedih. Semua nggak bisa dilihat tapi dirasain keberadaannya. Baik, yang ketiga masalah takdir. Kata ustadznya, pernah nggak kau berpikir ketemu saya hari ini dan saya tampar kamu? Dia bilang nggak pernah. Itulah takdir. Gitu. Ini jawaban rasional untuk orang yang ateis, gitu kan? Baik,
Saya jawab secara wahyu ya. Kenapa Allah nggak kelihatan? Jawabannya Bapak Ibu sekalian ini 2-3 menit ke depan lah. Kita jelasin masalah hadis ini luar biasa nih. Kalau Anda lihat di YouTube ini paling banyak komentarnya masalah hadis ini nih. Banyak orang yang sadar gara-gara hadis ini gitu. Jadi jawabannya ada pada bagaimana beberapa orang Indonesia dapat menghasilkan lebih dari 5.000. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz kita itu Khalid Basalamah. Kebetulan beliau adalah Ustadz yang berasal dari Makassar, dari Indonesia. Nah, di situ dijelaskan seorang ateis yang mempertanyakan kehadiran Tuhan. Nah, itu melalui tayangan berikut. Mudah-mudahan kalian dapat dimengerti ya. Nah, kalau misalkan kalian masih meragukan dalam kehidupan sehari-hari, nah ketika kalian sudah diterima di SMP 20 ini pun itu karena campur tangan Allah. Ketika kalian diterima, kalian sudah berusaha gitu ya, berdoa, berikhtiar. Nah, kemudian kalian diterima di SMP ini, nah itu juga ada campur tangan Allah, gitu ya. Nah, minggu kemarin kita kan sudah buat 5 kelompok tuh, 5 kelompok ini ya. Kemudian yang satu kelompok itu adalah kelompok yang sudah saya berikan tutor atau materi. Nah sekarang yang kelompok ini yang kemarin sudah ini memisahkan diri. Nah sekarang silakan kalian kelompoknya ini dibagi-bagi lagi sesuai sama kelompok yang kemarin, ya. Oke, sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya, ada 4 kelompok. Nah, saya akan memberikan sebuah lembar kerja siswa atau instrumen penilaian. Nanti teman-teman kalian ini, yang satu kelompok ini yang kemarin sudah saya kasih materi, akan menjadi tutor sebaya kalian. Nah, teman-teman ini yang sudah saya pilih ini adalah orang-orang yang berdasarkan penilaian saya adalah melihat hasil raportnya orang-orang yang sudah memenuhi standar penilaian saya untuk memberikan ulang lagi materi ini, ya, agar kalian bisa mengisi lembar kerja siswa atau instrumen penilaian. Oke, silakan teman-teman yang tutor sebayanya silakan bergabung sama kelompoknya yang kemarin sudah ditentukan ya. Wardah mau masuk kelompok mana? Kelompok 1 boleh, kelompok 1 ya silakan. Yang kemarin sudah disepakati aja, ya. Nah ini adalah instrumen penilaiannya. Oke, ini ada instrumen penilaiannya. Silakan ya. Nah ini belum sana sudah belum? Udah belum? Ini ya. Yang kelompok 3, Oke. Ambil di sini. Nah, ini yang belakang ya, belakang. Nah, saya akan memberikan kalian waktu kepada teman tutornya. Silakan memberikan materi lagi kepada teman-teman kelompoknya. Setelah sudah selesai teman-teman kelompoknya, silakan mengisi instrumen penilaiannya. Ya. Saya berikan waktu sekitar 15 menit, cukup tidak? Cukup? Oke, 15 menit ya. Ya. Oke, sudah? Semuanya? Instrumennya sudah diisi? Iya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke. Terima kasih. Nah, ini adalah instrumen penilaian yang sudah saya terima. Nanti akan saya periksa ya. Kemudian saya berharap dengan adanya materi ini akan menambah atau meningkatkan keimanan kalian terhadap Allah ya. Jadi jangan hanya kalian berdoa, jangan hanya ketika kalian susah atau kalian sakit gitu. Tapi ketika kalian mendapatkan keberkahan, rezeki dan lain sebagainya, keadaan sehat, itu harus selalu bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita meningkatkan ibadah-ibadah kita. Contohnya sholat. Sholatnya jangan sampai telat waktu. Misalnya ada zuhur nih jam 12 misalnya gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita
kita bersyukur dengan cara seperti itu. Sholat 5 waktu, atau misalkan nambah lagi ibadah-ibadahnya, sholat sunnah, atau misalkan kita menanamkan kebaikan-kebaikan, begitu ya. Nah, ini sermon ini sudah saya terima. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan layanan informasi. Layanan informasinya ini seputar apa? Layanan informasinya ini seputar tentang kira-kira jurusan apa nih yang akan kita ambil nanti untuk SMA atau untuk di kelas 9, atau nanti kira-kira bakat minat kita mau apa ya. Nah gitu kan, kalian pasti bertanya-tanya ya, bakat saya apa sih, minat saya apa sih, atau jurusan yang saya mau tuh sebenarnya apa sih. Nah itu akan saya sampaikan di minggu depan di layanan informasi ya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan. Kemudian yang suka bolos-bolos jangan suka bolos-bolos ya. Kita harus rajin belajar. Itu juga termasuk salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum